Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan kembali sharing dengan saudara, berbagi satu pengajaran firman Allah tentang berita-berita pengajaran firman tentang berita Natal. Nah, pagi ini tema firman Tuhan saya berikan judul Jalan yang Baru. Mari kita sama-sama langsung saja baca ayatnya saudara ya. Injil Matius pasal yang kedua, kita akan baca bergantian mulai ayat 10 sampai dengan ayat 12 saudara ya. Masing-masing kita baca satu ayat. Saya baca ayat yang ke-10, Anda ke-11, nanti 12-nya sama-sama kita baca ya. Matius 2 ayat 10 saya baca begini kata firman Allah. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11 teruskan saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-12, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya percaya kata jalan lain di sini adalah jalan baru yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan nanti kalau kita baca jalan lain, jalan baru, itu ternyata adalah jalan keselamatan dari Tuhan. Bukan jalan kematian, bukan jalan kecelakaan, bukan jalan kebinasaan buat para Majus, tapi jalan keselamatan. Makanya hari ini kita bicara tentang yang namanya jalan yang baru. Natal itu ternyata adalah sebuah perjalanan. Dari mulai kisah para Majus ini saudara, yang tokoh Majus ini memulai perjumpaan dengan Yesus dengan sebuah perjalanan dari negeri mereka di sebelah timur. Selalu saya katakan, diperkirakan negeri timur asalnya para Majus ini adalah Mesopotamia. Pada masa sekarang Mesopotamia itu disebut adalah negeri Iran. Inilah kurang lebih asal usul negeri daripada para Majus. Mereka berjalan dari negeri yang jauh dari Iran, menempuh satu perjalanan yang sangat-sangat jauh, itu mungkin ribuan kilometer. Diperkirakan perjalanan para Majus dari Mesopotamia, negeri sebelah timur, sampai ke Yerusalem, sampai dituntun bintang yang berjalan mendahului mereka. Tiba di rumah kata Alkitab di mana anak itu ada, nyampe di Bethlehem, itu diperkirakan 8 bulan lebih. Bahkan ada penafsir para teolog katakan, bahkan ada yang menafsirkan 1 tahun lebih. Perjalanan 8 bulan atau 1 tahun lebih. Saya pikir kita sepakat itu satu perjalanan yang cukup lama. Itu perjalanan yang sangat jauh, yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan perjuangan yang berat dan air mata. Yang saya mau sampaikan sama saudara, bahwa para Majus untuk sampai berjumpa dengan Tuhan itu melalui sebuah perjalanan. Natal itu adalah sebuah perjalanan, termasuk bagi tokoh Natal yang namanya Maria dengan Yusuf. Natal yang mereka alami, kelahiran Yesus yang mereka alami, bagi Yusuf dan Maria sama. Itu sebuah perjalanan dari Nazaret, tempat asal domisili mereka. Mereka melakukan sebuah perjalanan menuju ke Bethlehem, kampung halaman mereka. Karena ada sensus penduduk, iya kan? Ada cacat jiwa yang pertama yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Saya sampaikan pada hari Minggu, ternyata perjalanan dua insan ini, dua pasangan ini yang bernama Yusuf dan Maria, memang perjalanannya penuh susah payah, tidak mudah. Karena Maria pada waktu itu hamilnya hamil tua, mengandungnya 9 bulan lebih. Masa-masa minggu hari mendekati dia akan bersalin, melahirkan juru selamat dunia lewat kandungannya. Itu perjalanan yang tidak mudah. Itu perjalanan yang saya bilang berat saudara ya. Itu masa bersalin, tinggalkan Nazaret berjalan ke Bethlehem, itu perjuangan yang berat. Begitu nyampe di Bethlehem, masa di mana dia melahirkan. Bagi Yusuf, bagi Maria,
Natal, kelahiran itu satu perjalanan. Begitu juga dengan tokoh Natal yang lain, sebutkan para gembala di padang Efrata, orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pekerjaannya hina, tapi justru berita Natal itu tersampaikan, diwartakan kepada mereka lewat para malaikat. Aku menyampaikan kepadamu kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Tapi tetap kabar sukacita iya, kabar kesukaan iya, tapi untuk dapatkan sukacita karena berjumpa dengan juru selamat, mereka sampai lupa penderitaannya. Setelah berjumpa menyembah juru selamat, mereka pulang dengan bersukacita, bersorak-sorai. Tapi untuk mengalami sukacita itu mereka mesti memulai dengan sebuah perjalanan. Sebutkan semua tokoh Alkitab yang lain, tokoh-tokoh Natal. Natal buat mereka sebuah perjalanan, tidak ubahnya atau sama dengan kehidupan kekristenan kita. Bukankah hidup kekristenan, iman yang kita jalani ini adalah satu realita perjalanan yang nyata. Setiap hari kita mesti berjuang dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Seperti satu penyanyi legend ya di Indonesia, siapa itu namanya, Ebit G. Ade. Itu menulis lagunya Perjalanan Ini. Ya memang benar dia. Penyanyi lagu dunia ini pun Ebit G. Ade yang banyak dikagumi, banyak di antara kita. Dia juga menuliskan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kadangkala jalan yang kita lewati itu rata, enak gitu jalannya. Kita kerja, jalannya mulus, enak gitu, gak ada halangan. Ya puji Tuhan, kadang bisa saja kita melewati jalan yang enak, yang nyaman. Tapi gak selalu nyaman, gak selalu mulus. Kadang kita melewati jalan yang setapak, yang terjal, banyak batunya. Kadang kita melewati jalan yang nanjak, yang gak mudah. Kita berjuang melewatinya. Mesti butuh energi yang kuat, butuh iman yang solid. Kadang kita berurai air mata, kadang kita kecewa. Kenapa kita alami ini? Saya udah setia, saya udah ibadah, tapi kenapa perjalanannya penuh perjuangan kok tidak mudah? Kadang ada rasa gelo di hati, rasa kok ngalami gini. Kadang jalan naik saudara, kadang jalannya berliku-liku yang begitu panjang. Kadang panjang jalannya, hadapi masalah, perjalanan gak selesai-selesai. Kadang kita ngalami seperti itu. Jalan hidup kita tidak sama, destiny Tuhan dalam hidup kita gak sama. Daud berkata, sekalipun ia membawa aku melewati lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Pengakuan iman Daud. Tuhan kadang-kala bawa hidupnya, sengaja dibawa melewati lembah kekelaman. Itu realita perjalanan kita. Jadi jelas dari awal saya mau katakan, Natal itu adalah sebuah perjalanan. Hidup kita di dunia ini juga sama, sebuah perjalanan yang kita mesti perjuangkan. Kadang tidak nyaman, kadang tidak enak kita melewati. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Para Majus tadinya mereka mau pulang. Jadi setelah dituntun bintang, mereka berjumpa sama juru selamat dunia. Mereka langsung sujud menyembah. Lalu Alkitab katakan apa? Mereka membuka kotak persembahannya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka punya rencana, besok paginya mereka mau kembali ke negeri mereka di Mesopotamia, negeri sebelah timur. Besok mereka mau melewati jalan lewat Yerusalem, lewat Herodes. Mereka kembali ke Herodes karena itu jalan lama yang sudah mereka lewati. Mereka tahu jalan itu. Udah rencana mereka kembali ke Mesopotamia, negeri mereka, melewati jalan istana raja, jalan Herodes. Tapi malam itu Tuhan baik. Karena mereka sudah memberikan hati mereka untuk Tuhan, rendahkan diri menyembah Tuhan. Bahkan segala yang mereka punya, mereka miliki kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, talenta yang mereka punya, mereka persembahkan kepada Tuhan. Rupanya hati Tuhan Allah disenangkan lewat sikap, mentalitas, karakter para Majus. 2023 miliki hati, mentalitas seperti para Majus. Suka sujud menyembah Tuhan. Hadapi tahun depan, jalani tahun baru 2023 dengan hati yang suka menyembah Tuhan, dengan hati yang suka duduk diam di kaki Tuhan, dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan merasa aku sukses karena aku hebat.
karena aku sarjana, karena aku punya pengalaman. Persembahkan semua kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malam itu, coba kita lihat ayat yang ke-12 ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca di ayat yang ke-12 dalam Matius pasal 2. Pasal yang sama. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka udah punya rencana hari itu mau kembali ke jalan Herodes, karena jalan itu yang mereka sudah tahu, sudah mereka lewati. Tapi malam itu Tuhan baik, Tuhan datang kepada para Majus lewat mimpi. Mimpi ini maksudnya apa? Dikasih petunjuk. Jadi Anda mesti percaya Tuhan itu bisa datang kepada kita, kasih hikmat, kasih jalan keluar sama kita, kasih tuntunan pimpinan sama kita. Itu lewat mimpi. Memang pengkhotbah katakan, Salomo katakan, ada orang bermimpi karena badannya kecapean kerja, lelah badan, itu bisa mimpi. Pengkhotbah juga katakan, atau Amsal katakan, orang makan kekenyangan itu memang bisa mimpi. Tapi kita percaya bahwa kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan bisa tuntun kita, kasih jalan sama kita. Tuhan datang kasih petunjuk lewat mimpi seperti para Majus. Mimpi ini bukan sembarang bunga tidur. Tuhan datang lewat mimpi berkata, jangan kembali kepada Herodes, jalan yang lama. Tuhan katakan dia akan memberikan jalan yang lain. Bilang sama-sama saya, jalan yang lain. Jalan yang lain saya percaya yang dimaksudkan jalan yang lain itu adalah jalan yang baru dari Tuhan. Percayalah, yang harus kita lakukan seperti para Majus. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, kita ini sudah sujud menyembah kepada Yesus. Jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan kembali kepada jalan Herodes, gambaran dunia. Jangan balik lagi ke jalan dunia yang lama. Jangan kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama. Setelah kita menyembah Tuhan, percaya pada Tuhan, berjalanlah di jalan yang baru. Itu yang pertama. Kalau kita di jalan yang baru, Tuhan kasih jalan yang lain kepada kita. Jalan baru, jalan yang lain ternyata menurut Rasul Paulus, seorang rasul yang menyingkapkan jalan yang lain, jalan yang baru, itu disebut jalan keluar. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 10. Kita sama-sama baca saudara di ayat 13. Paulus menyebutnya itu adalah jalan keluar. Mari sama-sama kita baca ya, 2 dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik kalimat terakhir dikatakan, kalau kita hadapi pencobaan, tujuan Tuhan begini, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan tidak pernah ajar kita untuk lari dari masalah kita, lari dari kesulitan kita. Kalau kita punya masalah, hadapi masalah kita. Kalau kita punya kesulitan, tapi berat pendeta kesulitan saya, Tuhan tidak ajar kita jadi pengecut. Tuhan tidak ajar kita untuk sembunyi lari dari masalah. Tuhan berkata gini, hadapi masalahmu supaya kamu dapat menanggungnya. Hadapi masalah. Karena gini, ada janji Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tinggalkan jalan yang lama, jalan Herodes kita tinggalkan. Percaya gini, Tuhan pasti memberikan jalan yang lain kepada kita. Tuhan kasih kepada kita jalan yang baru. Dan ternyata jalan yang lain yang diberikan sama Tuhan, jalan yang baru, itu disebut oleh Rasul Paulus, disingkapkan dengan begitu menakjubkan, begitu indah. Itu namanya adalah jalan keluar dari Tuhan.
Tuhan beri ini loh kepada kita, dikasih yang namanya jalan keluar. Makanya percayalah, dalam perjalanan iman kekristenan kita, kadang kita menghadapi jalan yang tidak enak, jalan yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, selama kita jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita namanya jalan keluar. Para Majus itu kalau mereka kembali kepada jalan Herodes, saya percaya para Majus pasti akan dibunuh sama Herodes. Istrinya saja dibunuh, 3 anaknya Herodes saja dia bunuh kok. Hanya karena putra mahkota Aristobulus berkata, nanti aku menggantikan tahta ayahku. Dibunuh sama bapaknya. Anak saja dibunuh, istri pun dibunuh karena sindrom kekuasaan. Coba bayangkan, kalau para Majus ini kembali kepada jalan Herodes, pasti dihabisi. Tuhan tidak ingin mereka celaka, ya. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Tuhan tidak ingin mereka mengalami kesukaran yang rumit. Makanya di saat sebelum mereka mengalami bencana, kesulitan yang berat, Tuhan kasih jalan yang lain kepada mereka. Tuhan kasih jalan yang baru, bukan jalan yang kemarin. Saya percaya di tahun baru 2023 mungkin ada kesukaran di depan sana. Mungkin ada banyak kesulitan dalam jalan hidup kita. Tapi percaya dengan iman, kalau kita seperti para Majus, suka menyembah Tuhan, suka sujud di hadapan Tuhan, dan kita tinggalkan jalan lama kita. Kalau orang sudah tinggalkan jalan lamanya, percaya Tuhan pasti sediakan jalan yang baru dalam hidupnya. Dan 1 Korintus 10:13, jalan baru itu adalah jalan keluar buat kita. Yang penting dalam hidup kita bukan masalahnya, bukan kesulitannya. Selalu saya katakan, kita bersama dengan siapa? Kalau ada bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan yang baru dari Tuhan. Percayalah, tahun depan 2023 Tuhan berikan jalan yang baru, jalan yang baru. Masalahnya berbeda-beda, tapi selalu ada jalan yang baru dari Tuhan. Itulah jalan pertolongan, selalu ada jalan keluar. Coba kita lihat beberapa ayat saudara ya, dalam Keluaran pasal 14. Coba saya baca mulai ayat 13, 14, loncat ayat 16 ya. Dari kisah ini apa yang kita bisa dapatkan? Coba kita lihat ayat ini, saya baca ya, dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu ketika mereka terpojok di laut Teberau, laut merah. Janganlah takut, kata Musa, ini firman Allah, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa? Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, dikatakan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lihat ayat yang ke-14. Tuhan dikatakan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu ada perintah Tuhan, nanti saya terangkan. Dan engkau, maksudnya kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel, kata Tuhan, akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ini jalan keluar. Ini jalan yang baru, ini jalan yang lain daripada Tuhan. Tidak ada manusia pernah bikin jalan seperti ini. Bahkan Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab belum pernah bikin jalan seperti ini. Tetapi kepada Israel dan Musa Tuhan kasih jalan yang baru. Ini betul-betul fresh jalannya. Ini betul-betul jalan baru yang Tuhan buat atas Musa dan Israel. Jalan baru loh saudara. Tuhan belum pernah bikin ini. Di dunia tidak ada yang bisa bikin jalan seperti ini. Hanya Tuhan. Kan ini lautan gitu. Selalu saya katakan, mereka terpojok di laut Teberau. Itu di Pihahirot saudara ya. Itu tempat yang tidak strategis. Itu tempat yang sangat-sangat berbahaya buat umat Allah dan Musa. Kenapa? Karena di depan laut gak ada jalan, kanan kiri gunung dan padang gurun. Di belakang mereka, dari mata mereka udah bisa lihat Fir'aun dan tentaranya semakin dekat. Mereka dengan kereta perang semakin dekat. Dan mereka ngerti, mereka dalam bahaya. Begitu nanti Fir'aun dan tentaranya sudah dekat sama mereka, Fir'aun dan tentaranya begitu mudah membunuh dan membinasakan mereka. Ingat, catat baik-baik,
Ini umat Allah Israel, ini bukan kumpulan prajurit, bukan. Ini kumpulan budak. Gak biasa pegang pedang, gak biasa pegang tombak, gak biasa pegang anak panah berperang. Ini bukan tentara prajurit, ini budak yang biasa pegangnya pacul, biasanya pegangnya sekop, biasanya pegang alat-alat pertanian atau alat-alat untuk kerja. Jadi artinya begitu Fir'aun dan prajuritnya dekat sama mereka, dengan begitu mudah dihabisi. Artinya 100% pasti mati. 100% sebetulnya tidak ada jalan keluar. Ke depan ada laut, gak ada jalan. Belakang apalagi ada tentara Fir'aun. Kanan kiri gak ada jalan. Tapi justru saat gak ada jalan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan buat jalan yang baru. Seperti para Majus, mereka tidak boleh kembali ke jalan Herodes. Aku beri jalan yang lain, itu jalan yang baru. Dan ternyata Paulus katakan itu jalan keluar. Percayalah pagi hari ini, jika ada di antara saudara, engkau menghadapi namanya jalan yang buntu. Asal engkau datang menyembah kepada Tuhan seperti para Majus, yakin dengan iman dalam nama Yesus. Saat tidak ada jalan, percaya gini, Tuhan bikin jalan yang baru sama saudara. Tuhan itu bisa membuat jalan baru, itu maksud saya. Saat Anda gak ada jalan, dunia gak bisa kasih jalan, bahkan teman saudara, koneksi saudara gak bisa kasih jalan. Saya mau ingatkan, Tuhan bisa membuat jalan buat saudara. Namanya jalan keluar. Laut itu terbelah jadi dua, dan Israel dan Musa berjalan di tanah yang kering. Dan Anda tahu, begitu mereka selamat, di seberang Tuhan katakan, Musa turunkan tongkatmu. Laut tertutup. Sementara Fir'aun dan tentaranya sudah ada di tengah-tengah laut. Laut yang sama, ya gelombang yang sama. Laut ini bicara dunia ya. Selalu ada perbedaan ya. Orang suka menyembah Tuhan. Selalu ada perbedaan. Orang yang tinggalkan hidup lama. Jangan kembali ke jalan Herodes. Jangan kembali kepada jalan yang lama. Ada orang kadang-kadang tabiatnya aneh ya. Kalau punya masalah, kesulitan yang berat, berdoa sama Tuhan. Tuhan belum tolong. Dia pikir, oh pasti ditolong. Dia kecewa. Apa akibatnya? Kembali kepada kehidupan yang lama. Bentuk komplain sama Tuhan. Ini bentuk teror sama Tuhan, kira-kira begitu. Kayaknya marah sama Tuhan. Tuhan gak tolong sih. Tuhan gak berkati saya sih. Saya sakit sudah lama dan sembuh-sembuh. Lalu putus asa kembali kepada jalan yang lama. Saya mau ingatkan, kalau Anda kembali kepada jalan yang lama, jangan mimpi Tuhan kasih jalan yang baru sama saudara. Tuhan itu spesialis membuat jalan yang baru loh. Dia bisa kasih jalan keluar saat semua tertutup. Makanya saya mau dorong saudara begini, kalau Anda hadapi kesulitan, jangan pilih jalanmu sendiri. Sebab jujur saja, saya yakin semua kita mengerti bahwa kita hidup di dunia ini itu ada banyak sekali pilihan jalan. Plannya itu banyak, jalannya itu banyak. Jalan A, jalan B, jalan C. Anda kalau buat sesuatu kan selalu kasih jalan satu, ini plan satu, ini plan dua, ini plan tiga. Rencananya begitu kan. Di dunia ada banyak jalan. Dan saya mau bilang sama saudara, jangan percaya sama orang di luar sana di dunia berkata, Pak, di dunia ini banyak jalan menuju ke Roma. Saya mau katakan begini, jalan di dalam Tuhan itu cuma satu, lewat Yesus, lewat tuntunannya. Jalan di dunia di dalam Tuhan itu cuma jalannya satu. Mungkin saya pernah ya ajar sama saudara ya, Anda harus mengenali karakteristik jalannya Tuhan. Ada banyak orang itu merasa udah Kristen lama, udah bertobat lama, saya udah melayani Tuhan lama. Lalu kadang-kadang kita merasa saya udah ngerti jalan Tuhan. Tunggu dulu, dengarkan kata-kata saya. Seringkali kita tuh berasumsi, berpendapat, saya tahu jalan Tuhan. Kita berpikir jalannya ini enak ya, happy jalannya, menyenangkan, wih mulus jalannya. Lalu kita berpikiran ini pasti jalan Tuhan. Belum tentu, jangan-jangan yang Anda pikir ini jalan Tuhan, Tuhan gak ada di jalan itu. Amsal 14 ayat 12, manusia yang paling berhikmat bernama Salomo berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus, jalannya benar, tapi ternyata apa kata Salomo? Ujungnya menuju kepada maut, binasa. Ini kan seringkali orang Kristen merasa saya tahu jalan Tuhan, saya udah lama kok kenal Tuhan. Ternyata bukan jalan Tuhan. Kita juga kadang-kadang salah loh.
Kita pikir jalan penuh perjuangan, jalannya terjal. Aduh, rasanya kita gak mau di jalan itu. Berat jalannya Pak. Ada fitnahan, ada hinaan, dicibir sama orang. Apalagi Anda sebutkan, problemnya banyak. Kalau suruh lewat rasanya gak mau, enggan kita, moh gitu kita melewati. Kita pikir ini bukan jalan Tuhan. Tunggu dulu, jangan-jangan itu jalan Tuhan. Jadi jangan berasumsi. Adalah berbahaya kalau kita merasa, oh saya tahu ini jalan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saudara, pujian tadi berkata, jalanmu tak terselami. Maksudnya apa sih? Tidak gampang loh, sulit loh saudara ya. Untuk ngerti jalan Tuhan itu tidak mudah. Jangan berasumsi. Iya, jalan Tuhan itu kalau kita baca Alkitab ya, coba saya tunjukkan kisi-kisi ya sedikit ya dengan waktu yang ada. Tentang yang namanya jalan Tuhan itu kayak apa sih? Ada lihat bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, maunya dibawa ke Kanaan. Tapi Tuhan tuntun dulu jalan mereka lewat apa? Padang gurun. Apa Anda berani berkata bahwa Tuhan tuntun mereka di padang gurun itu bukan jalan Tuhan? Itu jalan Tuhan loh. Jalannya bagaimana? Jalannya kering pada gurun. Jalannya itu panjang dan berputar-putar. Itu kan ciri khas daripada jalan padang gurun. 40 tahun mereka jalan panjang. Lama jalannya, muter-muter gitu. Jadi kalau hari ini, pagi ini Anda ngalami problem, Anda ngalami masalah, Anda berkata gini, aduh Pak, masalahku panjang Pak. Masalahku lama gak ditolong-tolong Pak. Itu karakteristiknya kayak jalan di padang gurun, muter gak selesai-selesai. Lalu apakah Anda menjadi putus asa? Kalau itu memang jalan Tuhan, nikmati perjalanan padang gurun. Kumpulkan imanmu yang solid dan tetap percaya pada waktunya pasti Anda mengalami Kanaan saudara. Pesan saya dengar baik-baik. Mengakhiri tahun 2022, menyongsong tahun 2023. Mungkin di pagi ini saudara ya, di tanggal 23 ini Anda masih mengalami jalan yang panjang. Alam Anda belum mengalami pertolongan Tuhan. Panjang Pak masalah saya. Sabarlah saudara. Karena ada karakter jalan yang pertama, itu panjang muter-muter. Tapi pada waktunya kalau Anda punya iman, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut seperti Yosua dan Kaleb, Anda pasti ngalami Kanaanmu. Yang kedua, karakter jalannya itu gini, sunyi sepi gitu, rasanya sendirian. Kayak Yusuf, kakaknya gak ada, papanya gak ada, tapi ada Tuhan. Sendirian loh. Seperti Yesus itu ngalami kayak jalannya Yusuf. Di kayu salib dia sendiri. Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku sendirian? Yesus pun ngalami jalan yang sunyi, sepi, sendiri. Gak ada siapa-siapa. Kadang kita hadapi masalah seperti itu, sepi, sendirian. Gak ada yang tolong. Adakah di antara saudara ngalami seperti itu? Semua tinggalkan saya Pak. Teman-teman saya tinggalkan saya. Yusuf ngalami itu. Jadi jangan dulu kesusu kecepatan berkata, oh ini bukan jalan Tuhan. Ada berani berkata Yusuf yang dialami atau Yesus kayu salib itu bukan jalan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Ada yang lain saudara, jalan Tuhan. Jalannya turun. Seperti Ayub itu turun drastis. Apakah Anda berani berkata Ayub itu bukan jalan Tuhan, dia dipulihkan Tuhan kemudian? Atau yang keempat, jalan Tuhan itu adalah lurus. Jangan lupa, jalan Tuhan itu adalah adil dan benar, lurus. Anda gak boleh menyimpang. Yosua pasal 1 itu ayat keberapa ya? Ayat 7 dan 8. Bertindaklah hati. Kita disuruh membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Gak boleh serong-serong, gak boleh buletin jalan saudara. Jalannya benar, jalannya kudus, jalannya lurus. Gak boleh menyimpang kanan, menyimpang kiri. Jadi jalan Tuhan itu karakternya apa? Lurus. Meskipun belum ditolong, doa belum dijawab, tetap lurus sama Tuhan, tetap memandang Tuhan. Nanti kemudian itu membuat hidup kita berhasil perjalanan kita dan beruntung. Kan begitu kata ayat 8-nya.
maka perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Jadi keberhasilan itu bukan tujuan. Keberhasilan itu sebuah perjalanan karena lurus dengan Tuhan. Jangan jadikan dalam iman kekristenan kita sukses berhasil tujuan utama. Kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan itu sebuah perjalanan. Kalau jalanmu benar, nggak serong kanan kiri, di jalan kita itulah kita menemui namanya keberuntungan. Kita mengalami namanya keberhasilan. Dan saya berdoa pagi ini, lewat jalan ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 20, Yesaya pasal 55 dulu saudara ya. Kita baca sama-sama dua ayat ini, ayat 6 dan ayat 8. Sampai 8 saudara, 6 sampai 8. Sama-sama kita baca ya beberapa ayat ini, 1, 2, dan 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berhenti dulu. Ini seperti anak terhilang, prodigal son, anak bungsu itu, yang hidup dengan cara yang salah, tinggalkan bapaknya, gak mau ikuti tuntunan jalan bapaknya. Dia menderita sengsara, foya-foya dengan berjudi. Bahkan kakaknya berkata si sulung, sudah dengan pelacur. Walaupun gak dituliskan, tetapi kakaknya berkata, oh dengan pelacur. Ya. Tapi kemudian dia kembali kepada jalan bapaknya. Aku telah berdosa kepada sorga, telah berdosa kepada bapaknya. Dipulihkan semua. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Saya baca ayat 8 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti, sama-sama kita baca kata seperti, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang saya bilang, Anda jangan berani berasumsi karena merasa, saya udah lama jadi Kristen. Anda jangan berasumsi, saya udah melayani Tuhan. Jalan Tuhan tak terselamil. Sulit memahami jalan Tuhan. Iya, nggak bisa dipikir dengan logika kita. Oh, yang enak pasti jalan Tuhan, yang nggak enak pasti jalan Tuhan. Tunggu dulu, kadang enak memang jalan Tuhan, kadang yang nggak enak juga jalan Tuhan. Jalan kita dengan jalan Tuhan bedanya seperti langit sama bumi. Jalan kita terbatas, eretz kata bahasa Ibrani. Jalan Tuhan semayem kayak langit, tak terbatas jalan Tuhan itu. Makanya pesan saya pada bagian akhir firman Allah ini, memasuki 2023, jangan berani-berani kita melangkah pilih jalan kita sendiri. Tirulah seperti Daud. Sebagian ayat yang terakhir deh saya kunci dengan ayat ini lalu selesai. Saya mau doakan saudara ya. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Kapan terakhir kita minta jalan sama Tuhan seperti orang ini, seperti Daud ya. Saya baca ya. Daud berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini Daud lah yang ngomong. Terus dikatakan begini, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Saya mau tanya sama saudara pada bagian terakhir ini, seberapa sering Anda suka enggak saudara, sering enggak saudara berdoa seperti Daud berdoa? Setiap hari dia berdoa, Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkan jalanmu kepadaku. Tiru Daud. Begitu kita mau beraktivitas, begitu kita mau kerja, ketika kita mau memutuskan sesuatu, bertemu dengan langganan saudara, bertemu dengan rekan bisnis saudara, memutuskan sesuatu, coba sebelum Anda melangkah aktivitas setiap hari seperti Daud, menanti-nantikan Tuhan, berkata begini, pernah nggak saudara berdoa seperti Daud? Tuhan tunjukkan jalanmu hari ini. Pernah nggak seperti itu? Suka nggak seperti saudara, seperti itu seperti Daud? Tunjukkan jalanmu, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Selama ini buntu loh Tuhan. Percaya kalau ada berdoa Tuhan akan jawab. Tuhan tunjukkan jalannya. Dan jalan dari Tuhan itu jalan keluar.
Kan saya udah berkali-kali ngomong sama saudara, Tuhan tuh suka bikin jalan keluar sama kita. Dia tuh tukang membuat jalan yang baru, yang belum pernah kita alami. Bisa jadi pagi ini Tuhan kasih jalan sama saudara. Jalannya bukan jalan biasa, jalan yang umum. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, kita juga adalah orang-orang yang luar biasa. Kadang terjal jalannya, tapi kalau jalan Tuhan, Anda akan mengalami Kanaan, saudara. Doa saya pagi ini, biar kita mengalami seperti para Majus. Natal itu sebuah perjalanan. Kadang jalan kita terjal tidak enak. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu membuat jalan yang baru buat setiap kita. Doa saya, Anda pun mengimani. Anda bisa chatting, katakan pada bagian kaki, aku percaya 2023 ini Tuhan memberikan jalan yang baru, jalan keluar, jalan keselamatan bagi hidupku dan keluargaku. Doa saya, tahun ke depan ini Anda mengalami selalu jalan yang baru, jalan keselamatan daripada Tuhan.